Kali ini saya akan membahas tentang pembangunan manusia, kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Untuk pembahasan pertamanya, saya akan membahas tentang kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang saya peroleh dari data sensus penduduk adalah sebanyak 266,91 juta jiwa. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi, terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk yang membuat presentasi kenaikannya semakin meningkat. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kependudukan itu meningkat adalah yang pertama migrasi, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Melihat jumlah penduduk yang semakin banyak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu salah satunya adalah kebijakan program KB atau program keluarga berencana. Tetapi, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tersebut, masih ada saja keluarga-keluarga yang melanggar atau masyarakat yang melanggar akan kebijakan tersebut karena mereka masih percaya akan satu hal, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Sehingga mereka tidak memperhatikan kebijakan atau melakukan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang persebaran penduduk yang tidak merata. Di Indonesia sendiri, terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa. Hal ini menjadi masalah adalah pusat informasi, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya hanya berpusat pada satu daerah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang berpendapat bahwa penghasilan di kota lebih tinggi daripada penghasilan di desa. Hal inilah yang menyebabkan mereka melakukan urbanisasi, sehingga menyebabkan terjadinya persebaran masyarakat yang tidak merata di kota. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk, diantaranya adalah yang pertama, kesuburan tanah, iklim, topografi, sumber air, perhubungan atau transportasi, fasilitas dan juga pusat ekonomi pemerintah, dan masih banyak lagi. Pembahasan keduanya, saya akan membahas tentang pengangguran. Banyaknya tingkat pengangguran Indonesia disebabkan oleh tingkat lowongan kerja yang sangat sedikit. Sebenarnya bukan hanya tingkat lowongan kerja yang hanya sedikit, tetapi juga disebabkan oleh tingkat pendidikan. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari peluang kerja yang disediakan. Yang kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar. Yang ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap di dunia kerja. Yang berikutnya, terjadi pemutusan hubungan kerja akibat krisis global. Nah, saya ambil salah satu contohnya, yaitu virus corona yang sedang menyebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah negara kita yang terkena dampaknya, di mana banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan banyak sekali pekerja yang menganggur pada saat ini. Nah, dampaknya apa sih untuk suatu negara apabila banyak terjadi tingkat pengangguran? Kita semua tahu bahwa tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi apabila tingkat penganggurannya tinggi, hal ini akan menyebabkan turunnya perekonomian suatu masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensi atau pendapatan pada seharusnya. Nah, dampak negatif pengangguran yaitu yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian seseorang.
Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, bertambahnya tingkat kemiskinan. Kita semua tahu bahwa apabila seseorang tidak memiliki penghasilan, maka dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Yang berikutnya, timbulnya kriminalitas di kalangan masyarakat. Berikutnya, saya akan membahas tentang wanita, atau lebih tepatnya masalah wanita. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi akibat adanya asumsi bahwa kaum perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Ketidaksetaraan gender hampir terjadi di seluruh negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Dalam skala global, ada 3 pergeseran interpretasi peningkatan peran kaum wanita, yaitu yang pertama, peningkatan peran wanita sebagai wanita dalam pembangunan, perspektif P2W dalam konteks Women in Development, memfokuskan pada bagaimana menginterpretasikan wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, peningkatan peran wanita sebagai wanita dan pembangunan menurut perspektif Women in Development yang dipelopori oleh kaum feminis Marxist. Wanita selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat, sehingga posisi wanita dalam arti status, kedudukan, dan peranannya akan menjadi lebih baik lagi bila struktur internasional menjadi lebih adil. Yang ketiga, peningkatan peran wanita sebagai gender dan pembangunan menurut kacamata Gender and Development, konstruksi sosial yang membentuk persepsi dari harapan serta mengatur hubungan antara pria dan wanita merupakan penyebab terendahnya kedudukan dan status wanita, posisi inferior dan sekunder relatif terhadap pria. Nah, tetapi kita lihat sendiri di zaman yang modern ini, kesetaraan wanita dan laki-laki itu tidak ada perbedaannya. Wanita dan laki-laki itu sama, di mana tidak ada lagi yang bilang bahwa wanita itu lemah sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Menurut pendapat saya, di zaman yang modern ini, peran wanita dalam setiap pembangunan itu tuh sangat tinggi. Pendapat saya, di zaman yang semakin modern pada saat ini, kesetaraan wanita dan laki-laki itu di mata saya sama. Tidak ada perbedaan. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Tetapi kita ketahui bahwa banyak sekali di desa-desa atau di pelosok-pelosok masih adanya ketidaksetaraan gender, di mana banyak mereka yang menganggap bahwa wanita itu lemah, jadi mereka tetap di dapur. Jadi menurut pendapat saya, tidak ada lagi ketidaksetaraan, semuanya sama, semuanya ciptaan Tuhan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, untuk pembahasan terakhirnya, saya akan membahas tentang migrasi. Sebelum daripada itu, perlu kita ketahui apa itu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau migrasi internal atau batas politik atau migrasi internasional. Jadi, migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa. Perlu kita ketahui penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama, kepadatan penduduk. Yang kedua, tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, sumber daya alam menipis. Memperbaiki taraf hidup, melanjutkan pendidikan, alasan politik, hubungan sosial yang kurang baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara penanggulangan migrasi yang berlebihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun fasilitas sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang kedua, mengadakan pendidikan yang bermutu tinggi hingga daerah-daerah terpencil di seluruh negeri. Yang ketiga, membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan upah bagi pekerja yang ada di desa. Yang kelima, memperbanyak lapangan kerja di pedesaan.